Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rika Pujiana, calon guru penggerak Angkatan 11 SMA Negeri 1 Balikpapan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di dalam kelas. Bapak Ibu tentu masih ingat filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa anak-anak tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Guru hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Guru haruslah memberikan tuntunan sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Pernahkah Bapak Ibu melihat hal ini dalam kelas? Tentu saja pernah. Hal ini dapat terjadi karena pembelajaran yang dilakukan tidak memenuhi kebutuhan murid. Mereka menjadi bosan dan mengantuk dan tidak tergali potensinya secara maksimal. Untuk menjawab kebutuhan belajar murid, maka dilakukan pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada murid untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan aspek kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid tersebut. Tujuan utama dari pembelajaran berdiferensiasi adalah memastikan setiap siswa dapat belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka, sehingga semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil. Kemudian, mengapa pembelajaran berdiferensiasi itu penting? Karena di dalam pembelajaran berdiferensiasi dapat terjadi inklusivitas, keterlibatan, dan peningkatan hasil belajar. Inklusivitas yaitu di dalam kelas yang beragam, pembelajaran berdiferensiasi memastikan bahwa tidak ada murid yang tertinggal. Lalu, bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh guru untuk mengidentifikasi kebutuhan murid. Yang pertama, guru harus mempunyai tujuan pembelajaran yang jelas. Kurikulum yang digunakan memiliki tujuan pembelajaran yang jelas, jadi bukan hanya guru yang perlu jelas dengan tujuan pembelajaran, tetapi juga muridnya. Yang kedua, menilai kebutuhan dan kemampuan siswa. Dalam hal ini, guru perlu mengumpulkan data tentang kebutuhan, minat, dan kemampuan murid untuk merancang pembelajaran yang sesuai. Ketiga, mengatur lingkungan belajar. Bagaimana guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. 4. Memberikan fleksibilitas dalam pengajaran. Guru memberikan berbagai metode pengajaran dan sumber daya untuk mengakomodasi gaya belajar yang berbeda seperti ceramah, diskusi kelompok, proyek, atau multimedia. Kelima, melakukan penilaian berbasis kompetensi. Menggunakan penilaian yang memungkinkan murid menunjukkan pemahaman mereka melalui berbagai macam cara seperti proyek, portofolio, atau ujian lisan. Yang keenam, kerjasama. Kolaborasi antara guru, murid, dan orang tua sangat penting untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar dan memberikan dukungan yang tepat. Selanjutnya, 3 aspek kebutuhan murid yang harus dipahami oleh guru. 1. Kesiapan belajar murid. 2. Minat murid. Dan ketiga adalah profil belajar murid. Kesiapan belajar adalah kemampuan awal yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk menunjang keberlangsungan proses pembelajarannya. Oleh karena itu, guru perlu mengidentifikasi kesiapan belajar mereka agar mampu merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Minat murid sangat mempengaruhi seberapa antusias dan termotivasi seorang murid untuk terlibat dalam proses pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas. Profil belajar murid. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajarnya adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid belajar secara natural dan efisien.
Guru juga harus dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar murid melalui menggunakan berbagai penilaian-penilaian diagnostik, mengamati perilaku dan partisipasi siswa, berbicara dengan guru murid sebelumnya, menganalisis hasil kerja dan penilaian sebelumnya, berkomunikasi dengan siswa dan orang tua, serta melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran yang telah dilakukan di dalam kelas. Sementara itu, strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi terbagi atas 3. Yang pertama, diferensiasi konten, kedua, diferensiasi proses, dan ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten, guru dapat memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan mereka, yang pada akhirnya membantu mereka mencapai hasil belajar yang lebih baik. Di mana murid diberikan kebebasan memilih sumber belajar sesuai kebutuhan mereka. Kedua, diferensiasi proses. Diferensiasi proses dilakukan melalui penggunaan kegiatan berjenjang, mengembangkan kegiatan bervariasi, dan menggunakan pengelompokan siswa sesuai dengan kesiapan, kemampuan, dan minat siswa. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi produk dapat dilakukan melalui pemberian pilihan bagaimana siswa mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Contoh dari diferensiasi produk. Nah, ayo kita main di rumah Zahwa. Kamu tahu nggak sih rumah Zahwa itu ada di koordinat 4,2. Tapi mau beli telur dulu ke warung yang titiknya di 7,6, baru tuh kita ke toko Mega Jaya dulu yang titiknya ada di 5,5. Habis itu kita lanjut ke rumah Zahwa untuk lanjutin kerja kelompok. Berapa sih transaksi yang kita lalui? Sekarang akan kita saksikan penampilan dari kelompok 5 yang hasil karyanya adalah sebuah lagu tentang pelangi Matrix. Baik, kelompok 5 silakan. Dua, tiga, pelangi ada dalam matrix, merah untuk baris, kuning untuk kolom, letakkan hasilnya pada warna orange, letakkan sesuai baris kolom. Kaitan antar materi dalam modul 2.1 dengan modul lain pada program Guru Penggerak. Modul 1.1 dengan modul 2.1. Pada dasarnya, pendidikan adalah upaya untuk menuntun murid mencapai kebahagiaan lahir dan batin sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Dan pembelajaran berdiferensiasi merupakan upaya yang tepat dalam menggali potensi murid. Kaitan antara modul 1.2 dengan modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi memiliki kaitan yang kuat dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak, karena keduanya berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran, pengembangan potensi siswa, serta transformasi pendidikan yang lebih inklusif. Selanjutnya, kaitan modul 1.1 dengan modul 2.1, bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah implementasi praktis dari visi guru penggerak yang berfokus pada pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan berpusat pada murid, dan pencapaian terbentuknya karakter murid impian yang berprofil pelajar Pancasila. Selanjutnya, kaitan modul 1.4 dengan modul 2.1, bahwa pembelajaran berdiferensiasi menjadi salah satu upaya sistematis untuk menciptakan budaya positif di sekolah, dengan memastikan bahwa setiap siswa merasa dihargai, didukung, dan termotivasi untuk belajar. Pada akhirnya, dengan pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan individual, pembelajaran tidak lagi menjadi pengalaman yang sama untuk setiap murid, tetapi pengalaman yang unik dan bermakna yang dapat membantu murid meraih potensi terbaik mereka. Terima kasih, demikianlah tadi penjelasan saya tentang koneksi antar materi modul 2.1. Salam dan bahagia!